Baiklah, materi yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang ruang sampel. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu ruang sampel, kita harus mengetahui dulu bahwa kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui ruang sampelnya. Nah, apa itu percobaan? Percobaan atau eksperimen yang kita ketahui yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, kita akan masuk ke bagian ruang sampel. Apa sih itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel biasa dilambangkan dengan huruf S besar dan diidentik dengan tanda kurung kurawal. Jadi, contohnya saat kita melemparkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel itu menghasilkan titik sampel. Apa sih titik sampel juga? Nah, titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jadi, titik sampel itu ditulis terpisah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, semua sudah paham bukan mengenai definisinya? Lalu kita masuk ke bagian bagaimana cara menyusun anggota ruang sampelnya. Menyusun anggota ruang sampel memiliki 3 cara, yaitu dengan mendaftar, diagram pohon, dan dengan cara tabel. Yang pertama adalah menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Dengan mendaftar artinya kita mengurutkan atau menyebutkan satu-satu anggota ruang sampelnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan masuk ke bagian contohnya. Nah, contohnya kita akan melemparkan 2 buah koin sekaligus. Maka akan ada yang menjadi koin pertama dan akan ada yang menjadi koin kedua. Misalkan, saat kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka saat dilihat hasilnya, koin pertama akan berupa angka. Nah, koin kedua akan berupa gambar, menghasilkan angka gambar. Atau koin pertama kita lempar menghasilkan gambar, atau koin kedua kita menghasilkan angka, yaitu gambar angka. Atau sebaliknya, saat kita melemparkan 2 buah koin sama-sama menghasilkan 2 angka, yaitu jadinya angka-angka. Atau gambar-gambar juga bisa terjadi. Jadi, ada 4 kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu angka gambar, gambar angka, angka-angka, dan gambar-gambar. Dengan cara kita menyebutkan satu-satu, kita akan mengetahui ruang sampelnya. Yang bagian kedua yaitu dengan menyusun diagram pohon. Nah, menyusun diagram pohon lebih pasti daripada kita mendaftar. Karena kalau kita mendaftar, maka mungkin akan ada yang tercecer saat kita contohnya melemparkan 4 buah koin segala macamnya. Oke, menyusun dengan diagram pohon. Nah, menyusun dengan diagram pohon ini akan memiliki cabang-cabangnya seperti pohon. Untuk lebih lanjut, kita masuk ke contoh untuk mengetahui bagaimana sih bentuknya. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu jika kita melemparkan sebuah dadu yang sisinya itu ada 6 dan sebuah koin. Maka kejadian yang muncul adalah akan terjadi angka atau gambar. Lalu yang kedua yaitu salah satu mata dadunya, yaitu salah satu sisi dadunya. Kita dapat menggambarkannya terlebih dahulu yaitu kita menuliskan kemungkinan yang akan terjadi pada koin, yaitu angka dengan gambar. Saat kita mendapatkan kalau itu hasilnya angka, maka akan ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi juga pada sebuah dadu. Jadi bisa kita buat cabangnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang artinya ada 6 kemungkinan yang akan terjadi pada sebuah dadu saat kita lemparkan untuk mengetahui
hasil sisi yang kita dapatkan atau hasil mata dadu yang kita dapatkan. Itu di bagian angka. Begitu juga sebaliknya di bagian gambar. Saat kita mendapatkan bahwa koin kita adalah gambar, maka akan ada kemungkinan juga yang menjadi pasangan dari si gambar itu, pasangan dadunya, pasangan sisi dadunya. Nah, kita dapat menuliskan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk membacanya, kita dapat melihat arah cabangnya, yaitu contohnya A1, artinya angka mata dadu 1, angka mata dadu 2, angka mata dadu 3, sampai hingga ke gambar angka dadu 6. Kita dapat menuliskannya, yaitu dengan ruang sampelnya. Ruang sampel atau S sama dengan buka kurung kurawal ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, dan tutup kurung kurawal. Nah, saat kita menghitungnya itu, maka banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 12. Karena ada 12 jumlahnya. Sampai di situ dengan 2 cara sudah paham semua? Nah, jika sudah paham, kita akan masuk ke cara yang terakhir. Dan yang terakhir yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Sama seperti soal-soal sebelumnya, soal-soal yang sebelumnya juga kita dapat menyusunnya dengan tabel. Namun kali ini saya akan mengambil soal tentang melemparkan 2 buah dadu sekaligus. Dan kita akan menyusunnya dalam bentuk tabel pastinya. Nah, saat kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, saat kita menyusunnya dalam sebuah tabel, kita dapat membuat tabelnya itu dadu 1, dadu 2. Dadu 1 akan ada 6 kemungkinan yang terjadi. Dadu 2 juga seperti itu, akan ada 6 kemungkinan yang terjadi. Nah, kita dapat melihatnya dengan cara mengalihkannya, yaitu contohnya 3 dengan 2, yaitu akan terjadi mata dadu 3 pada dadu yang pertama dan mata dadu 2 pada dadu yang kedua. Atau 1, 6. Nah, mata dadu 1 pada dadu 1, mata dadu 6 pada dadu 2. Untuk menyebutkan ke dalam ruang sampelnya, seperti biasa, kita dapat menuliskannya dengan S besar sama dengan buka kurung. Kita sebutkan hasil-hasil yang terjadi pada kotak yang warna biru atau warna pink ya dikatakan ya. Nah, kita dapat mengurutkannya dari 11 sampai 66. Dengan banyaknya anggota ruang sampel atau NS, yaitu sebanyak 36. Saat kita membuat tabel, perhatikan kita harus mengalihkannya dengan baik-baik. Jangan sampai ada salah yang kita kalikannya. Oke, paham sampai di situ? Nah, kalau sudah paham semua, kita akan masuk ke bagian rumus menghitung banyaknya anggota ruang sampel dari 2 sampel atau lebih. Misalnya, saat kita melemparkan 4 buah koin sekaligus, maka berapa banyak sih ruang sampelnya? Takutnya kalau kita dengan cara mendaftarkan atau dengan cara diagram pohon, mungkin akan ada yang ketinggalan gitu. Jadi kita harus mengetahuinya dengan cara ada rumusnya, yaitu NS sama dengan A kali B kali sampai N. NS melambangkan banyaknya anggota ruang sampel, sedangkan A kali B kali N itu melambangkan banyak titik pada percobaan. Misalkan yang 4 buah koin itu. Nah, kita dapat menghitungnya titik yang pertama itu ada 2. Karena akan ada 2 percobaan pada koin yang pertama. Koin kedua juga akan ada 2 percobaan. Koin ketiga juga akan ada 2 percobaan. Koin keempat juga akan ada 2 percobaan.
Nah, kita dapat menghitungnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka anggota ruang sampel itu yang akan kita hitung itu sebanyak, yang akan kita sebutkan itu ada sebanyak 16. Misalnya dengan cara yang diagram pohon tadi itu. Kalau kita menulisnya tiba-tiba hasilnya kok 10 hasilnya. Nah, kita harus juga mengetahui berapa sih banyak anggota ruang sampel itu. Nah, di situ ada 2 percobaan, yaitu pada koin dan pada dadu. Pada koin maka akan ada 2 kemungkinan yang terjadi pada percobaan, sedangkan dadu mungkin ada 6 percobaan karena angkanya ada 1 sampai 6 yang bakal terjadi. Nah, kita dapat mengalihkannya, yaitu NS-nya itu sama dengan 2 dikali 6, maka hasilnya adalah 12. Jadi, maka akan ada 12 percobaan yang terjadilah, atau 12 anggota ruang sampelnya yang bakal terjadi. Pada percobaan, melemparkan sebuah koin dengan sebuah dadunya. Untuk lebih lanjut mengetahui dari penjelasan-penjelasan dari awal, kita akan masuk ke bagian contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah tentukanlah ruang sampel dari percobaan melemparkan 3 buah koin sekaligus. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan diagram pohon. Nah, dari diagram pohon itu, saat kita melemparkan 3 buah koin sekaligus, maka koin pertama itu bisa angka atau gambar. Koin kedua juga angka atau gambar. Koin ketiga juga angka atau gambar. Nah, ada berapa banyak sih hasil yang bisa kita dapatkan? Kita dapat membuatnya dengan diagram pohon, yaitu yang pertama angka gambar. Pastinya akan kita dapatkan angka atau gambar. Nah, lalu di bagian yang kedua kita buat dengan cabangnya. Di bagian yang kedua, saat kita melemparkan koin kedua, maka akan menghasilkan juga angka atau gambar. Namun, angka atau gambar ini bisa berpasangan dengan koin pertama yang kita dapatkan di bagian angka atau di bagian gambar. Maka kita membuat cabangnya itu angka gambar untuk si angka dan angka gambar untuk pasangan si gambar. Itu sudah terjadi pada 2 buah koin. Nah, koin yang terakhir itu juga menghasilkan angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Kenapa bisa begitu ada 4 angka gambarnya? Karena akan ada 4 kalilah pasangan yang akan terjadi pada koin keduanya. Jadi saat kita memasangkan koin pertama angka, koin kedua angka, maka koin ketiga itu bisa angka atau gambar. Atau koin pertama itu angka, koin kedua itu gambar, koin ketiga itu bisa angka atau gambar. Makanya kita buat cabangnya juga ada 2, angka atau gambar. Seperti itu hingga ke bagian yang terakhir, yaitu gambar, angka gambar. Nah, dari cabangnya itu menghasilkan 8 bagian. Atau banyaknya anggota ruang sampel itu ada 8. Nah, bisa dilihat apa saja ruang sampelnya sebanyak 8 itu. Oke, jika sudah lihat, kita akan masuk ke bagian contoh kedua. Soal yang kedua, banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 koin yang bersisi 2 dan sebuah dadu yang bersisi 6. Nah, ini adalah soal tentang menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Sebelumnya, saya juga telah menjelaskan tentang cara menghitung atau rumus menghitung banyaknya anggota ruang sampel yang telah saya sebutkan pada soal tentang melemparkan sebuah koin dengan sebuah dadu, serta tentang melemparkan 3 buah koin sekaligus. Nah, untuk soal yang kali ini, saya harap kalian dapat menyelesaikannya dengan mudah karena ini soal yang sangat mudah sekali. Bahkan di kedip mata pun kalian akan bisa menjawabnya. Saya pastikan kalian akan menonton video ini juga tanpa di-skipnya. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini silakan komen jawabannya di bawah ini dengan format nama spasi jawabannya ya. Jadi,
Jangan sampai kalian menyepelekan hal mudah tentang menghitung banyaknya anggota ruang sampel, karena ini akan dibutuhkan juga untuk menghitung ke peluang. Jangan lupa komen di bawah ini. Baiklah, sampai di situ materi tentang ruang sampel. Kita akan masuk ke bagian materi yang berikutnya.